Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ella Melati dari pengurus Rohis SMA Negeri 1 Banjarnegara. Saya juga termasuk delegasi DPD AGPAI Kabupaten Banjarnegara. Di sini, saya akan berbagi pengetahuan setelah saya mengikuti kemah virtual Rohis 2020. Materi yang akan saya bahas ada dua. Materi yang pertama ialah Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan materi yang kedua adalah wawasan Nusantara. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin menjadi sumber kasih sayang kepada seluruh alam. Nilai Islam bermakna keselamatan. Islam membawa keselamatan pada diri sendiri, keluarga, teman, masyarakat, dan termasuk yang berbeda agama maupun golongan. Islam membawa keselamatan bagi seluruh alam semesta, dunia, dan seisinya. Kerap kali hubungan Islam dengan kekerasan, jihad, maupun terorisme sering terjadi perdebatan di berbagai lingkup. Misalnya di talk show, televisi, maupun media sosial. Terkadang tindakan kekerasan, bom bunuh diri, maupun hal-hal rasis lainnya diklaim sebagai suatu tindakan jihad. Nyatanya, pernyataan tersebut sangat bersimpangan dengan jihad itu sendiri dan tidak sesuai dengan makna Islam yang damai, penuh kasih sayang, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Istilah Islam rahmatan lil alamin mencakup 3 aspek, yaitu berupa pembawa rahmat bagi makhluk hidup, makhluk tidak hidup, dan dituntut untuk berperilaku santun penuh kasih sayang. Sebagai umat Islam, kita mengenal adanya ukhuwah Islam atau yang biasa kita sebut dengan persaudaraan. Ukhuwah ini hadir ketika mencakup 3 syarat. Yang pertama, menghadirkan al-salamatan. Dalam hal ini, menghadirkan rasa aman. Yang kedua, al-rahmah, yaitu berupa kasih sayang satu sama lain. Sedangkan yang ketiga, menghadirkan al-barakah. Dengan menjalin ukhuwah ini, maka akan menjadikan suatu nilai kebaikan satu sama lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sangat kompleks ini, masih sering terjadi berbagai penyimpangan, seperti maraknya konsumsi narkoba, kecanduan minuman berkeras, dan bahkan tindakan tawuran maupun terorisme. Adanya penyimpangan tersebut sudah sepantasnya kita sebagai generasi Z Islami perlu melakukan penanganan, yaitu berupa 1. Menguatkan rasa kemanusiaan, nasionalisme, dan patriotisme. 2. Tabayun dan sabar. Serta yang ketiga, memperkuat akidah. Demikian materi mengenai Islam rahmatan lil alamin. Lanjut, kita bahas materi yang kedua. Berbincang mengenai wawasan Nusantara secara garis besar berasal dari ajaran nenek moyang bangsa Indonesia yang terdiri atas nilai toleransi, gotong royong, kasih sayang terhadap sesama, musyawarah, dan menerima perbedaan pendapat. Sebagai generasi Z penerus bangsa, sudah seharusnya kita paham dan menerapkan wawasan Nusantara, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tantangan dari tiap penerus bangsa sendiri nyatanya kian berbahaya. Seperti yang populer saat ini adalah adanya tindakan terorisme dan radikalisme. Namun tenang saja, kita dapat mengatasi dan mencegah tantangan tersebut dengan menerapkan sikap kemanusiaan dan sikap cinta tanah air. Perilaku radikalisme dan terorisme sering dikaitkan dengan perbedaan agama yang cenderung ingin menang sendiri tanpa tahu ideologi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, adanya tindakan tersebut malahan akan muncul suatu tindakan yang sangat keliru.
Dari sudut pandang saya sebagai pemuda Islam, realitanya kita tahu bahwa Islam yang dibawa ke Nusantara bersifat toleransi, kasih sayang, dan santun dalam berdakwah. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai negara sebagai wujud keimanan. Hal ini kita kenal dengan istilah Habul Waton Minal Iman. Perilaku tersebut tercerminkan dengan 1. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 2. Menghormati bendera merah putih. 3. Memasang foto presiden, wakil presiden, dan lambang Garuda Pancasila. 4. Mengikuti musyawarah ketika mengambil keputusan. Dan yang kelima, adil terhadap sesama makhluk hidup. Selain beberapa sikap tersebut, dalam Islam pun kita mengenal toleransi yang sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, yang bermakna untukmu agamamu dan untukku agamamu. Sekian 2 materi yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.